Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan semoga harimu menyenangkan. Selamat datang di channel YouTube ini. Kebetulan ini adalah video pertama di channel ini. Aneh bikin ini pada bulan Februari 2022, tanggal 17 tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Thursday February 17th 2020. 2022. Gimana? Ya itulah. Nah, oke, selamat menikmati dan hari ini kita mau membahas 3 channel yang recommended banget dan menarik. Saya jamin kalian kalau klik ini channel kalian gak bakalan nyesel. Jadi kalau kalian misalnya sekian list channel YouTube yang kalian suka dan kalian mulai bosan, kalian butuh hiburan lain, silahkan klik channel ini, 3 channel ini. Langsung aja ya kita buka dulu YouTube-nya. Ini saya suka menonton bola, jadi jangan heran ya ada bola situ. Yang pertama adalah Gamal Man. Channel YouTube yang pertama. Man. Oke, nah itu dia. Good. Nah, Gamal Man ini saya baru nemu di tahun 2021 akhir. Saya lihat isinya bagus, pembawaannya santai. Entah nama Gamal itu diambil dari nama aslinya atau tidak, saya nggak tahu. Yang pasti bro Gamal ini ngakunya pengen ngebantu cowok-cowok cupu untuk menjadi cowok-cowok yang gamal men. Cowok-cowok gamal. Maksudnya apa gamal? Gamal itu singkatan kata dia, ganteng maksimal. Nah, ganteng di sini bukan berarti kita harus menjadi ganteng kayak Dilan, kayak V atau Jungkook, Sang Junjungan, ya kan? Bukan. Tapi gamal atau ganteng maksimal ini maksudnya menjadi ganteng versi maksimal. Bukan. Menjadi versi terganteng dari dirimu sendiri. Jadi menjadi versi, misalnya Andi, dia menjadi Andi terganteng dari versinya sendiri. Nah, itulah. Ibaratnya kalau seseorang itu punya tingkat kegantengan 1 sampai 10, dia itu masih ada di level 4. Nah, dia masih bisa menaikkan kegantengannya itu ke level-level yang di atasnya, misalnya 7, 8, 9, 10 menjadi ganteng maksimal. Si Bro Gamal tadi mengatakan bahwa cowok-cowok cupu, dia bilang cowok-cowok cupu itu gimana ya definisinya? Dia definisiin kalau cowok-cowok cupu itu cowok-cowok yang merasa minder atau merasa meratapi diri, rendah diri gitu kan, nggak pede gitu. Dia bilang itu cowok-cowok cupu dan mereka tidak mau shift atau berpindah dari fase itu ke fase yang lebih baik gitu. Dia mau semangatin orang-orang seperti itu. Tapi nyelekit sih biasanya tuh kata-kata dia tuh. Jadi channel ini bukan hanya membahas penampilan ya. Bukan hanya membahas penampilan, ganteng di sini bukan hanya penampilan, tapi juga attitude, self improvement, kualitas-kualitas diri, gimana cara interaksi sama orang lain, interaksi sama lawan jenis dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat aja dah. Tapi anehnya di sini dia malah ngebikin ini serial baru tentang akhir zaman. Aneh banget ya. Padahal self improvement jadi akhir zaman gitu. Nah, itu. Dia bahas tentang jerawat tuh atau gimana cara berinteraksi dengan perempuan. Jadi seperti salah satunya saya suka itu, jangan kamu ngegas di awal gitu. Saya ini kualitas saya ini atau bahkan di status WA misalnya. Itu malah ngebikin orang, jangankan perempuan, laki-laki juga freak gitu atau aneh banget sih ini. Kenapa sih perlu ditonjolkan kualitas semua itu di depan gitu. Padahal orang itu kalau orang sudah tertarik gitu, orang pasti cari tahu, stalking sendiri. Jangankan orang lain, Anda sendiri pasti begitu. Kalau Anda punya orang yang Anda suka, pasti Anda stalking lah. Dia nggak usah menjelaskan dirinya, kita sudah mencari sendiri ya kan. Nah, itu tips-tips seperti itu Anda bisa dapatkan dari Bro Gamal ini. Oke, itu cukup I think. Yang kedua adalah channel Dr. Indrawan Nugroho. Beliau ini adalah seorang konsultan bisnis ya, punya perusahaan juga. Nah,
channel ini bukan hanya informatif, aneh seneng ini channel informatif, tapi juga menghibur. Itu yang aneh seneng. Beliau juga membahas bisnis. Nah, bisnisnya tapi dengan sudut pandang yang menarik. Nah, dia bungkus dengan cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita dari zaman zaman sebelumnya. Misalnya AMDA dan Intel. Kita tahu AMDA itu mungkin baru-baru aja. Sebenarnya AMDA sama Intel itu sudah jadi rival sejak dulu. Nah ini. Tetapi baru naiknya AMDA itu sekarang. Kenapa? Anda tonton aja videonya ya. Beliau juga bikin series video nanti. Kalau Anda buka-buka, sudah buka-buka, sudah tertarik dengan video-video beliau nih. Pokoknya bagus-bagus. Kayak ini, contohnya mana nih? Saya suka. Mana ya? Tunggu. Kayak Giant, kenapa malah tutup itu malah bagus gitu kan? Kemudian Konami dan Kojima. Aneh nggak tahu tuh Kojima itu siapa. Konami itu yang aneh tahu itu kan Konami itu yang ada di game gitu kan. Tapi di sini dia kupas, kita jadi lebih tahu lah sedikit apa itu Konami dan siapa itu Kojima itu. Karena dia suka main game juga beliau ini. Ada juga tentang Cyberpunk, video game yang rusak itu, yang gagal. Tapi dia bahas dari aspek bisnis. Nah, gitulah. Bagus banget. Anda rekomendasi banget nih. Nah, beliau juga bikin series video yang wajib Anda tonton. Nah, kalau Anda memang udah buka-buka tadi ya dan udah tertarik. Jadi channel ceritanya beliau itu punya buku. Bukunya itu judulnya Rise Above the Crowd. Yang beliau jual dan mungkin di toko-toko buku sudah jarang. Jadi beliau bikin dengan senang hati membikin video atau memvideokan buku beliau tersebut di series yang diberi judul sama dengan judul bukunya, Rise Above the Crowd. Nah, di sini Rise Above the Crowd. Nah, ini ada 16. Aneh sudah tonton sebagian. Tuh lihat merah-merah. Sebagian dari tonton, aneh akan lanjutkan juga. Aneh rekomendasi banget ini. Bagus buat tambah sudut pandang. Jadi kita itu yang kita perlu itu adalah menambah sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang mana yang paling cocok sama kita, nanti kita pakai. Tidak perlu juga kita meniru seluruh sudut pandang gitu kan. Yang mana yang kita cocok, di situ kita pakai. Di sini dia menjelaskan rise itu artinya naik ya kan. Above itu di atas, the crowd itu kumpulan kawanan. Jadi bagaimana kita naik menjadi orang di atas kumpulan kawanan, artinya menjadi orang di atas rata-rata. Nah, itu. Baik Anda itu pegawai, pekerja, eksekutif, profesional kayak dokter apa segala macam itu. Kemudian juga pemilik bisnis. Nah, Anda wajib nonton video-video ini. Aneh jamin Anda nggak bakalan kecewa. Isinya itu mungkin pembahasannya kayaknya sama kayak di tempat lain, tapi sebenarnya jauh beda gitu. Dan ditambah-tambah dengan cerita-cerita yang membuatnya lebih menarik. Bagus. Kemudian yang terakhir, jadi kan itu kan dunia semua ya kan. Tadi yang Gamal itu dunia. Sebenarnya ada akhiratnya juga, dia baru bikin akhir zamannya itu. Kemudian yang kedua ini dunia juga. Yang ketiga ya kita yang aneh saranin adalah Santri Gayeng. Nah, oke, yang di sini dimana channel yang ketiga ini adalah channel Santri Gayeng. Channel ini ngebahas, bukan ngebahas ya. Anda pernah dengar nggak Gus Baha? Ya, channel ini rutin merekam kajian-kajian beliau dan kemudian diupload di channel YouTube ini. Gus Baha itu nama aslinya adalah Ahmad Bahauddin Nur Salim kalau tidak salah. Beliau asalnya dari Jawa Tengah, dari Rembang. Beliau pemangku atau pemilik pondok pesantren namanya, lupa saya, pondok pesantren Tahfiz LP3IA kalau tidak salah ya. Nah, aneh sukanya beliau ini dari NU juga.
dan kemudian bukan dari NU ya, maksudnya Anda sukanya beliau ini pembawaannya santai. Nah, beliau juga ngajak berlogika, suka ngebahas tentang kondangnya. Beliau bilang kondangnya Allah Subhanahu wa taala, kondangnya Tuhan, hebatnya Tuhan gitu kan. Beliau sangat senang itu. Beliau bukan tipe yang ceramahnya itu mengharu biru. Beliau lebih senang menyampaikan ceramah yang ceria. Beliau mengajar dalam bahasa Jawa dan kadang-kadang memakai bahasa Indonesia dicampur. Nah, itu mungkin agak kurangnya. Jadi, tapi jangan khawatir, di channel ini sudah ada subtitlenya. Walaupun di beberapa kesempatan saya pikir subtitle itu tidak membantu. Maksudnya kayak misalnya uh, ini apa tuh? Rasanya itu adalah bercanda. Itu flat aja itu di subtitlenya itu kayak beneran gitu, sebenarnya bercanda. Nah, itu yang kurangnya kalau kita nggak bisa bahasa aslinya itu. Tapi nggak apa-apa, itu subtitlenya sangat membantu lah sudah. Nah, Ane suka dari Gus Baha ini, salah satunya adalah dia membahas, ada satu bahasan yang saya suka itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu memanggil dua orang yang sudah lama ada di ini, di mana? Sudah lama ada di neraka. Kemudian dipanggil dua orang itu. Yang pertama dan yang kedua sudah berhadapan, ditanya, apa kalian tahu nggak kalian dimasukkan ke dalam neraka, katanya. Kata mereka berdua, salah satunya menjawab, ya tahu Gusti Allah, maksudnya karena saya ini banyak dosa dan saya jarang mengikuti perintahmu. Kalau ada perintahmu saya nggak nurut gitulah. Kemudian ya sudah, kamu balik lagi gitu, kalian berdua. Ternyata yang satu ini lari dia, yang cepat lari. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Tuhan, kenapa kamu lari, katanya. Iya, dulu di dunia saya nggak pernah ikuti perintahmu ya Allah, jadi sekarang saya lari gitu. Akhirnya gara-gara itu dia dapat rahmat Allah. Ya sudah, kalau gitu kamu masuk surga. Yang kedua ini jalannya lambat, nggak kayak yang satunya. Kalau logika kita pasti yang ini nggak selamat ya kan, balik aja lagi ke neraka ya kan. Tapi kata Allah bertanya, lah kenapa kamu jalannya lambat, lemas, lesu, katanya. Iya ya Allah, saya tadi seneng banget udah dipanggil, saya husnuzon banget dah, kalau saya nggak bakal lagi masuk neraka lagi, saking husnuzonnya saya. Ya sudah, kamu benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia juga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi cerita-cerita seperti itu ngebikin kita, oh, Allah itu sebenarnya memang murkanya itu di atas rahmatnya itu di atas murkanya gitu. Banyak nanti kata Gus Baha juga, nanti mungkin di akhir atau di akhirat nanti yang seperti itu, cerita-cerita seperti itu, cerita-cerita yang di luar logika kita sebagai manusia gitu, ke pengampunan yang di luar nalar kita. Yang penting kita tuh jaga hati aja sebenarnya, jaga hati, bersihkan hati dan berbuat baik gitu, dan selalu husnuzon pada Tuhan. Ini salah satu channel YouTube yang aneh suka, Santri Gayang, terutama tentang Gus Bahaya ya. Aneh rekomendasi banget. Mungkin sampai di situ aja. Terima kasih sudah menonton video ini dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.